cara Allah ya mendewasakan saya dan suami ya. Jadi kan saya menikah itu tahun 2005 akhir gitu, dan tahun 2016 saya baru dikaruniai anak. Jadi 11 tahun saya menunggu karunia Allah itu. Sembilan cahaya itu bisa dibilang buah dari apa ya, kegetiran atau kegalauan saya dan suami karena berbagai kegagalan yang dialami dalam program kehamilan. Akhirnya saya habisi, saya killing time dengan menulis. Nah itu ibu saya selalu membuat saya pede, membuat saya you're not walking alone gitu ya, YNWA gitu. Bahwa dunia ini banyak punya masalah jauh lebih berat dari kamu gitu. Dan itulah yang membuat saya akhirnya semakin malah justru nyantai gitu, meskipun juga sedikit kala ada perasaan seperti tertinggal, seperti tersisihkan gitu, seperti juga sudah makin harapan pupus ketika adik saya juga udah mulai punya anak gitu. Dibilangin ibu saya, Num kalau dengerin orang ngomong nggak akan ada habisnya. Yang bisa membuat bahagia itu ya dirimu sendiri gitu. Sejak saya itu saya pergi ke panti asuhan, Mbak. Hingga mungkin ya Allah itu ngelihat di saat saya benar-benar pasrah, dan saat saya benar-benar sudah menginginkan anak, tapi pada satu sisi saya juga ingin melepaskan harapan saya itu, Allah memberi Sarahza gitu. Jadi baru di IVF ke-6, inseminasi yang ke-4, dan mungkin puluhan terapi herbal dan lain-lain. Jadi baru IVF yang ke-6. Kemudian saya menutup semua akses saya terhadap media sosial, terhadap luar, dan saya hanya di rumah. Itu kerjaan saya cuman sholat, zikir, menenangkan diri. Saya nggak mau menemui orang, saya pokoknya cuma di rumah dengerin ceramah, pokoknya TV itu cuma ceramah, saya nggak, WA grup semua saya hilangin. Saya benar-benar tertutup, dan saya cuma ditemani sama suami saya, sama suami saya. Itu selama 3 bulan. Dimana momen depression. Jadi saya sudah dalam tahap seperti ingin bikin perhitungan gitu sama Allah gitu. Saya sempat dalam pikiran saya nih, ya Allah, kok saya itu ya, saya ini loh, saya ngomong diri sendiri ya dalam pikiran, saya ini insya Allah perempuan baik-baik gitu istilahnya, tapi kok apa cuma permintaan kecil saya nggak dikasih gitu. Saya sempat berontak gitu loh. Tapi di satu sisi kemudian mungkin itu adalah titik dimana orang kalau mau hijrah, mungkin mau berubah, mungkin harus depresi dulu. Jadi di satu titik itu saya benar-benar kehilangan arah. Saya menjadi, kata suami saya waktu itu, saya tidak mengenal Hanum yang dulu gitu. Setiap 12 hari terakhir masa tunggu program bayi tabung, suami saya selalu mengatakan, pernah ada kata-kata yang sangat membekas di hati saya itu. Waktu itu saya bilang gini, Mas, kalau nanti kita nggak punya anak selamanya gitu, kamu nggak apa-apa kan gitu. Suami saya bilang, Num,
inget gak dulu saya waktu menikah sama kamu, orang kan bilangnya kita insya Allah membentuk sakinah mawaddah warahmah. Hanya itu, gak ada sakinah mawaddah warahmah waduriyah gitu. Apa sakinah itu membentuk apa yang aman, yang sejahtera, yang damai dan punya anak itu nggak ada, waduriyah itu nggak ada. Hanya sakinah mawaddah warahmah, sudah titik.